Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita masuk di bab 5 tentang komposisi dan inverse fungsi. Sebelumnya perlu diingat bahwa di bab 5 akan kita bagi menjadi 6 subbagian. Yang pertama kalian akan belajar tentang operasi aljabar pada fungsi, fungsi komposisi, bagaimana cara mencari suatu fungsi jika komposisi fungsinya yang diketahui, sifat-sifat komposisi fungsi, inverse komposisi, dan yang terakhir penerapan komposisi dan inverse fungsi ini dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, yang pertama kita bahas dulu tentang operasi aljabar pada fungsi. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan kembali definisi dari operasi aljabar dua fungsi, kemudian kalian dapat melakukan operasi aljabar baik yang berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian, dan yang terakhir kalian dapat menentukan domain dari operasi aljabar dua fungsi. Oke, sebelum masuk ke operasi aljabar pada fungsi, mari kita ingat kembali materi kita di semester 1 bagaimana cara mencari domain suatu fungsi. Karena materi ini merupakan dasar untuk kalian bisa menentukan domain dari operasi aljabar dua fungsi. Domain atau daerah asal. Apa itu domain? Domain adalah himpunan semua bilangan real X yang membuat fungsi f terdefinisi. Di sini ada 4 jenis fungsi yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada fungsi fx sama dengan ax ditambah b. Ini merupakan bentuk umum dari fungsi apa? Ya, betul sekali, fungsi linier. Untuk domain dari fungsi linier itu berasal dari semua bilangan real. Kemudian yang kedua, ada fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ini merupakan fungsi kuadrat, karena pangkat tertingginya 2, maka fungsi kuadrat. Domain dari fungsi kuadrat itu juga berasal dari bilangan real, semua bilangan real. Kemudian yang ketiga, ada fx sama dengan gx dibagi hx. Ini merupakan fungsi pecahan. Untuk fungsi pecahan ada keterangan tambahan kalau hx-nya tidak boleh sama dengan 0. Pembaginya itu tidak boleh sama dengan 0. Ketika pembaginya 0, maka akan tidak terdefinisi. Itu sebabnya kalau pembagi itu tidak boleh 0. Karena hx-nya tidak boleh sama dengan 0, maka di domainnya juga hx tidak boleh sama dengan 0, di mana x anggota bilangan real. Kemudian yang terakhir ada fungsi akar. Untuk fungsi akar, fungsi yang berada di dalam akar ini nilainya harus positif, lebih besar sama dengan 0. Akar itu tidak boleh negatif, tidak ada akar negatif. Ketika akar negatif nanti hasilnya imajiner. Untuk bilangan imajiner akan kita bahas di lain kesempatan, tetapi di sini yang perlu saya ingatkan bahwa akar itu tidak bisa negatif. Tidak ada akar negatif, maka keterangannya gx lebih besar sama dengan 0. Karena gx lebih besar sama dengan 0, untuk domainnya kita juga gx-nya harus lebih besar sama dengan 0, di mana x anggota bilangan real. Fungsi linier semua anggota bilangan real, kuadrat juga semua bilangan real. Kemudian untuk pecahan bagian bawahnya ini tidak boleh sama dengan 0. Untuk fungsi akar, fungsinya harus lebih besar sama dengan 0. Itu yang perlu diingat ketika kalian akan mencari domainnya. Definisi operasi aljabar fungsi, di sini kita misalkan punya dua fungsi, ada fungsi fx dan fungsi gx. Kemudian untuk domain dari fungsi fx ini kita sebut dengan df, dan domain dari fungsi gx kita sebut dengan dg. Operasi aljabar itu ada 4, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk yang pertama, penjumlahan, f ditambah g, kita tinggal menjumlahkan saja fungsi fx-nya, kita jumlahkan dengan fungsi gx. Kemudian ketika pengurangan ini tinggal kita kurangi, perkalian kita kalikan, dan untuk pembagian kita bagi. Untuk domainnya ketika penjumlahan kita iriskan antara domain dari fungsi f dengan domain dengan fungsi g. Untuk selisih juga sama, perkalian sama, yang beda itu ketika pembagian. Yang pembagian ini ada keterangan tambahan, kalau gx-nya karena ini bagian bawah itu gx, gx tidak boleh sama dengan 0. Untuk domainnya tetap irisan dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Penjumlahan, selisih, dan perkalian itu sama, sementara yang berbeda itu ketika pembagian ada tambahan, kalau bagian bawahnya tidak boleh sama dengan 0. Untuk lebih memahami definisi operasi aljabar dua fungsi, kita langsung saja ke contoh soal.
Contoh soal yang pertama, diketahui bahwa fx sama dengan 2x ditambah 3 dan gx sama dengan x kuadrat. Kalian disuruh mencari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dari dua fungsi, serta menentukan daerah asalnya. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan daerah asal dari masing-masing fungsi, baik fx maupun gx-nya. Fx sama dengan 2x ditambah 3. Kita ingat kembali bahwa ada 4 fungsi, ada fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi pecahan, dan fungsi akar. Di sini termasuk apa? Termasuk yang mana? Fx sama dengan 2x ditambah 3, termasuk fungsi linear. Kalau fungsi linear, domainnya berasal dari anggota bilangan real. Maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa df itu x-nya berasal dari anggota bilangan real, karena ini termasuk fungsi linear. Kemudian untuk gx sama dengan x kuadrat, ini termasuk fungsi apa? Betul, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat domainnya bagaimana? Domainnya berasal dari anggota bilangan real. Untuk domain dari masing-masing fungsi, baik fungsi f maupun fungsi g sudah kita ketahui. Sekarang kita lanjut ke operasi aljabarnya. Yang pertama untuk penjumlahan, ini tinggal kita jumlahkan antara fungsi fx dan fungsi gx-nya, diperoleh x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Kita tulis pangkat tertinggi itu berada di sebelah kiri, paling kiri. Kemudian untuk domainnya, kita ingat bahwa domain untuk fungsi f ditambah dengan g itu sama saja domain fungsi f kita iriskan dengan domain fungsi g. Domain dari fungsi f itu anggota bilangan real, dg-nya juga anggota bilangan real, maka irisannya masih tetap anggota bilangan real. Sama untuk pengurangan, ini juga sama, irisan semua, maka domain dari operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian anggota bilangan real semua untuk domainnya. Kemudian untuk selisih, di sini tinggal kita kurangkan saja antara fx dan gx-nya. Ini pangkat tertinggi kita tulis di sebelah kiri. Negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Kemudian untuk perkalian tinggal kita kalikan. 2 kalikan x kuadrat itu 2x pangkat 3, kemudian 3 dikalikan x kuadrat 3x kuadrat, domainnya berupa anggota bilangan real, karena kedua-duanya berasal dari bilangan real semua. Kemudian yang berbeda, agak berbeda, itu di perbandingan. Untuk perbandingan tinggal kita bagikan saja antara f sama gx-nya. 2x ditambah 3 dibagikan dengan x kuadrat. Ini kan sudah bentuk paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. Maka sudah tetap saja seperti ini. Kemudian untuk domainnya, df gabungan df irisan dengan dg, ini anggota bilangan real, ada keterangan tambahan, bagian bawahnya tidak boleh sama dengan 0. Maka x kuadratnya tidak boleh sama dengan 0. X kuadrat tidak boleh sama dengan 0, maka x-nya tidak boleh sama dengan akar 0, dan akar 0 itu berapa? 0. Maka ini domain untuk f dibagi dengan g. Contoh soal yang kedua, diketahui fx sama dengan x ditambah 1, kemudian gx-nya akar dari 16 dikurangi x kuadrat. Kalian disuruh mencari operasi aljabar dari dua fungsinya, serta daerah asal. Bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat pembahasan berikut. Langkah yang pertama, kita cari dulu domain dari masing-masing fungsi, baik fungsi fx maupun fungsi gx. Di sini fx sama dengan akar dari x ditambah 1. Maka domainnya bisa kita tulis bahwa yang di dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0. X ditambah 1 lebih besar sama dengan 0, maka x-nya lebih besar sama dengan negatif 1. Ini pindah ruas. Diperoleh domain dari fungsi fx adalah seperti ini. Kemudian kita lanjut mencari domain dari fungsi gx. Ini juga merupakan fungsi akar, maka nanti yang berada di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Kita tulis seperti ini. Biar x-nya tidak negatif, kita pindah ruas ke sebelah kanan. Ini hanya beda penulisan saja, tetapi maknanya masih sama. Kemudian x kuadrat dikurangi 16 kurang dari sama dengan 0. Di sini bisa kita jabarkan bahwa x ditambah 4 dikalikan x dikurangi 4. Kalau kalian hitung pasti ketemunya ini. Ini difaktorkan, kita peroleh seperti ini.
Kita cari X-nya dapat negatif 4 dan X-nya dapat 4. Kita buat garis bilangan, di sebelah kiri yang negatif, sebelah kanan yang positif. Kemudian kita tentukan tanda. Di sini kan kurang dari sama dengan, nanti yang kita pilih yang negatif. Oke, di sini kita coba 5. Misalkan 5 ditambah 4 itu bilangan positif, 5 dikurangi 4 bilangan positif, maka positif kalikan positif pasti hasilnya positif. Kalau di sini positif, pasti di sini negatif dan di sini positif lagi. Jadinya seperti ini. Nah, di sini yang dibutuhkan kurang dari sama dengan 0. Kalau kurang dari artinya negatif, maka kita pilih tanda yang negatif. Antara negatif 4 sampai dengan 4. Diperoleh domain dari fungsi G-nya, negatif 4 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 4. Sekarang kita sudah tahu domain dari masing-masing fungsinya. Berikut domain untuk fungsi F dan fungsi G. Sekarang kita langsung ke operasi penjumlahan. Untuk penjumlahan kita jumlahkan antara fungsi Fx dan fungsi Gx-nya. Karena fungsi atau angka yang berada di dalam akar ini tidak sama, maka tidak bisa kita operasikan. Cukup tulis seperti ini. Untuk selisih atau untuk pengurangan juga sama. Karena angka yang berada di dalam akar ini tidak sama, maka kita tulis seperti ini saja. Ini sudah bentuk paling sederhana. Kemudian kalau untuk perkalian, kita kalikan dijadikan dalam satu bentuk akar. X tambah 1 kalikan dengan 16 dikurangi X kuadrat. Ini bisa kalian lanjutkan perhitungan sendiri. Kemudian untuk perbandingan, tinggal kita bandingkan antara Fx dengan Gx-nya. Ini juga sudah dalam bentuk paling sederhana, tidak bisa kita ubah lagi. Maka cukup tulis seperti ini. Lalu bagaimana untuk domainnya? Untuk domain dari fungsi penjumlahan, kemudian pengurangan dan perkalian, di sini harusnya tandanya perkalian. Dari dua fungsi itu merupakan irisan dari fungsi df dan fungsi dg. Perlu diingat bahwa domain dari fungsi G itu tadi dari negatif 4 sampai 4. Dari negatif 4 sampai 4. Maka domain dari F-nya dari negatif 1 sampai 4. Irisannya yang mana? Irisannya itu yang ke arser dua-duanya. Berarti dari negatif 1 sampai 4. Maka diperoleh domain dari fungsi F ditambah G itu negatif 1 sampai dengan 4, di mana X anggota bilangan real. Untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian domainnya sama. Yang berbeda itu ketika perbandingan karena ada tambahan bahwa bagian yang bawah ini 16 dikurangi X kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Kita operasikan dan ketemu X-nya itu tidak boleh sama dengan plus minus 4. X tidak boleh sama dengan negatif 4 atau X-nya tidak boleh sama dengan 4. Dilihat lagi bahwa irisan dari DF dan DG tadi ketemu negatif 1, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 4. Di sini ada keterangan tambahan kalau X-nya tidak boleh sama dengan 4. Artinya 4 ini tidak ikut. Maka untuk domain dari fungsi F dibagi G tidak ada tanda sama dengannya. Kalau ini kan ada tanda sama dengannya karena 4-nya ikut. Sementara untuk perbandingan, untuk pembagian, ada keterangan di sini X-nya tidak boleh sama dengan 4, artinya 4-nya nggak ikut. Makanya di sini tidak ada tanda sama dengan. Bagaimana? Sudah paham tentang subbab yang pertama? Sekarang yuk coba tanyakan pada diri kalian masing-masing yang pertama. Apakah saya sudah bisa menyebutkan kembali definisi dari operasi aljabar dua fungsi? Yang kedua, apakah sekarang saya sudah bisa melakukan operasi aljabar baik yang berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian? Yang ketiga, apakah sekarang saya sudah bisa menentukan domain dari operasi aljabar dua fungsi? Jika kalian menjawab sudah, artinya tuntas di subbab pertama dan siap melanjutkan ke subbab berikutnya. Apabila belum, silahkan tonton video ini lagi, catat bagian yang belum dimengerti, dan tanyakan saat pembelajaran di kelas. Sampai jumpa pada video berikutnya tentang komposisi fungsi. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.